Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada kesempatan ini 21 Januari 2024 untuk saya mau berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada dan jemaat GPD Sola Gracia yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan saya sampaikan, sama-sama kita berdoa. Biar kiranya Tuhan pimpin, Roh Kudus bekerja atas kita untuk membukakan rasa firman Tuhan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Kami merindukan akan firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami perlu firman-Mu yang memberikan kekuatan baru dalam iman kami. Sebab itu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami, setiap kami yang mendengarkan tayangan ini. Sebab kami percaya, ketika kami dengar firman dan kami menjadi pelaku dalam firman-Mu, kami terus boleh mengalami mujizat-mujizat dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, pakai hamba-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, menjadi renungan firman pada kesempatan ini dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit menyentil renungan firman Tuhan pada minggu kemarin yang masih ada kaitannya. Minggu kemarin dalam renungan firman saya menyampaikan bahwa hidup kita ini seperti dalam sebuah gelanggang pertandingan. Iya. Gelanggang pertandingan di mana kita diperhadapkan pada banyak keadaan. Gelanggang bicara arena. Dan arena yang kita sedang hadapi bicara tentang pergumulan hidup. Tantangan yang kita hadapi dalam hari-hari hidup. Dan Alkitab menulis bahwa dari setiap keadaan-keadaan itu, dalam kitab Yakobus berkata, engkau harus bertahan. Sekali lagi engkau harus bertahan. Saudara, kekristenan adalah pribadi yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pemenang. Saya menyampaikan kepada kita bahwa kekristenan adalah pribadi pemenang, yaitu pemegang piala kemenangan. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai seorang pemenang, maka engkau jangan kalah dengan keadaan yang memperdaya engkau. Dari segala intimidasi, hal-hal dunia yang kadang coba untuk mengganggu pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, kita harus terus berusaha karena kita adalah pemenang. Engkau harus bertahan. Bertahan dalam konteks adalah bicara tentang pribadi yang harus tetap kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Konteks bicara tentang ujian. Setiap kehidupan orang, dan khususnya orang Kristen juga pun, tidak pernah lepas dari ujian. Dan ujian ini menjadi cara Tuhan untuk membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermutu, berkualitas, pribadi yang bagus. Dan tujuan dari ujian di sini juga adalah untuk menunjukkan kemurnian imanmu, agar supaya engkau bisa naik kelas, agar supaya kita bisa naik level. Seorang anak sekolah untuk bisa dia naik kelas, dia harus ujian. Kalau dia nggak ujian, dia nggak akan bisa naik kelas. Tujuan ujian adalah untuk menunjukkan kualitas dari anak itu. Tuhan mau dalam hidup kita pun juga demikian. Dalam hidup ini Tuhan mau agar supaya kehidupanmu itu untuk terus tetap naik, bukan turun. Ya. Dan untuk naik ini memang konsekuensi dari setiap ujian itu sendiri. Sehingga kita harus diperhadapkan pada apa yang disebut dengan masalah pergumulan hidup. Sehingga setiap pergumulan kita hadapi dalam bingkai kekristenan adalah cara Tuhan untuk menguji kita, agar supaya kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Tuhan memproses kehidupan ini, saudara-saudara. Sama seperti tanah di tangan penjunan yang memproses bejana untuk menjadi bejana yang bagus, menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang indah. Alkitab berkata, berbahagia orang yang bertahan.
Dan kata bertahan di sini menunjukkan adalah satu sikap dalam kehidupan kita untuk merespon setiap keadaan yang terjadi, tidak menyerah, saudara, tidak mundur, tidak putus asa. Saya sudah sampaikan ini kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk supaya dalam kondisi dan keadaan apapun kita harus tetap bertahan, saudara. Nah, berbagai orang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Maka dia akan mendapat upah yang dari Tuhan kalau dia bertahan. Saudara, tahun 2024 baru minggu ketiga ini kita jalani. Masih ada waktu ke depan yang cukup panjang. Ya, Tuhan izinkan kepada kita untuk kita jalani. Mari ibu bapak sekalian, kita mau bertahan di tengah kondisi apapun yang kita alami dalam hidup. Ayat 2 berkata begini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini kontra, saudara-saudara. Ketika orang sedang mengalami kesulitan, Alkitab berkata berbahagia. Ketika dia sedang menghadapi pergumulan, Alkitab berkata dia harus berbahagia. Saudara, ini dorongan dalam konteks firman untuk memotivasi agar supaya jangan sampai ketika kita sedang mengalami ujian-ujian seperti itu, kemudian kita bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Saudara-saudara, Tuhan pernah murka kepada bangsa Israel satu generasi karena mereka bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan mereka mengalami ujian di padang gurun. Lalu mereka mati semua di padang gurun karena mereka tidak tahu bersyukur. Karena mereka merespon setiap keadaan itu dengan reaksi untuk marah, dengan reaksi untuk menyalahkan Musa, dengan reaksi untuk menyalahkan Tuhan. Bahkan pun juga mereka tidak bisa menerima keadaan itu dengan mereka bersungut-sungut. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku berbahagialah, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian, di garis bawahi, ujian sekali lagi terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 ditulis begini. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata demikian. Iya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini tantangan saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ada banyak orang di luar sana yang tidak memahami konteks ini, sehingga dia ketika menghadapi tantangan itu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan kehilangan kebahagiaan. Tetapi Alkitab berkata dalam tulisan di sini, bagi orang percaya jangan sampai kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Untuk kita menyikapi dan merespon setiap keadaan yang terjadi itu dengan bersyukur. Sekali lagi dalam ayat berkata. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan bahwa benar-benar engkau terbukti. Dalam hal apa? Kemurnian dalam imanmu. Bapak Ibu Saudara, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang murni itu tidak begitu saja. Untuk mendapatkan sesuatu yang murni itu, kalau emas untuk mendapatkan sesuatu yang murni itu, dia harus melalui sebuah proses pembakaran. Begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk menemukan satu kemurnian, sesuatu yang murni itu kita harus melewati proses. Puji Tuhan. Kita terus minta Tuhan tolong saya. Tuhan tolong Bapak Ibu sekalian. Proses demi proses yang kita alami dalam waktu-waktu, biar kiranya senantiasa memberikan kekuatan dalam kita untuk kita bisa mampu melewati proses-proses itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Balik dalam ayat dalam tulisan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin, saudara-saudara. Maka di waktu yang singkat ini saya mau sampaikan kepada kita, sebagai sebuah ujian, maka ada janji Tuhan bagi mereka yang bertahan. Firman berkata, ia akan menerima mahkota kehidupan. Teruslah maju,
teruslah tetap setia, terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya dimanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, status engkau sebagai pemenang tetap engkau miliki. Puji Tuhan, amin. Tetaplah bertahan. Bapak, Ibu, saudara, tahun 2024 tidak ada yang tahu seperti apa kondisinya, tetapi Alkitab sudah memberi pesan, engkau harus tetap bertahan. Maka orang yang bertahan sampai akhir, mereka itu yang memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Bapak, Ibu, saudara mendengarkan tayangan yang singkat ini, kiranya lewat firman Tuhan kita terus boleh menikmati Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada kesempatan ini, untuk makin memberikan pengertian kepada setiap kami. Kami menyadari bahwa dalam hari-hari hidup kami ada banyak pergumulan, bagaikan ujian. Tapi kami percaya Tuhan, dalam konsep ujian yang kami alami adalah bagian dari cara Tuhan untuk memurnikan kami agar kami menjadi bagus, hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi baik, agar kami menjadi murni di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami anak-anak-Mu, untuk kami dapat menghadapi setiap keadaan dengan terus kami bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa, lihat anak-anak-Mu jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan tayangan ini, tilik setiap pribadi lepas pribadi, apapun yang mereka sedang hadapi, kesulitankah, penderitaankah, sakit penyakitkah, atau mungkinkah kegagalan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, Engkau memproses setiap kami semua untuk membawa kami pada kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Sebab itu apa-apa serahkan semua kami jemaat dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, bahkan berkat jasmani dan rohani jadi bagian semua jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, ajarkan kami terus semakin lebih setia kepada Engkau, untuk kami terus tetap mau bertahan, dan tetap terus kami mau bersyukur. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Hamba sudah berdoa dan serahkan semua kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun saudara berada.